Seluruh tubuh Yu Changkong menghantam ring pertarungan, menyebabkan seluruh ring pertarungan bergemuruh. Yu Changkong memuntahkan seteguk darah. Sampah, kamu hanya sampah. Kamu hanyalah sampah, namun kamu tetap sombong. Anda benar-benar mencari kematian. Zhang Seng mencibir. Dia lalu menendang kepala Yu Changfei. Tubuh Yu Changfei terbang seperti karung pecah dan jatuh dari ring pertempuran. Setelah jatuh dari ring pertarungan, dia pingsan. Ledakan. Di tribun, seorang lelaki tua berdiri dan meraung, "Zhang Seng, metodemu terlalu kejam. Yu Changfei jelas telah kalah, namun kamu masih menggunakan pukulan yang begitu berat. Anda telah melanggar aturan." Orang tua ini adalah orang tua yang memimpin tim di dataran virtual Jade. "Orang tua, apa yang kamu teriakkan? Saya tidak membunuhnya, jadi bagaimana hal itu melanggar aturan?" Zhang Seng mencibir. "Kamu sialan." Tetua yang memimpin tim dataran Yuxu memerah dan menatap pelindung paruh baya itu. "Pelindung, apakah ini melanggar aturan? Tidak mati, tidak masuk hitungan." Jawaban pelindung paruh baya itu sangat sederhana, yang membuat tetua yang memimpin tim dataran Yuxu tercengang. Lalu, dia duduk dengan wajah pucat. Senyuman Zhang Seng menjadi lebih puas. Zhang Seng ini memang menakutkan. Seperti yang diharapkan dari si jenius yang pertama kali menembus penghalang. Budidayanya pasti telah mencapai alam leluhur bela diri tingkat 9. Dan itu tidak sesederhana tahap awal atau tengah dari tingkat ke-9. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Semua orang berdiskusi. Di tepi arena pertarungan, para jenius dan ahli lainnya juga melihat Zhang Seng dengan ekspresi muram. Kekuatan tempur Burial memberi mereka banyak tekanan. Penguburan ini telah meningkat pesat selama periode waktu ini. Itu pasti ada hubungannya dengan darah Bu Feifan dan para jenius lainnya. Hati Luming tergerak. Saat berada di Gua Naga, kekuatan Zhang Seng seharusnya sama dengan Huang Qixuan, Bu Feifan dan lainnya. Dia juga harus mirip dengan Yu Changfei. Tapi sekarang, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tidak heran dia begitu sombong. Zhang Seng dari jurang pemakaman naga adalah pemenang pertempuran ini. Biarkan pertempuran berikutnya dimulai. Pelindung paruh baya itu mengumumkan. Zhang Seng berjalan ke sisi ring pertarungan. Dua sosok melintas dan muncul di tengah ring pertarungan. Kali ini, masih ada dua orang jenius dari wilayah super, seorang pria dan seorang wanita. Namun, budidaya mereka jauh lebih kuat daripada budidaya Yu Changfei. Ini karena kedua budidaya mereka telah menembus tahap awal alam leluhur bela diri ke-9. Terlebih lagi, keduanya sama-sama tangguh dalam pertempuran dan sangat kuat. Keduanya terlibat dalam pertempuran sengit. Segala jenis jurus pamungkas dan jurus membunuh membuat sebagian orang terpesona. Keduanya bertukar lebih dari 200 gerakan sebelum wanita itu menang karena keberuntungan. Kemudian, pertempuran ketiga dimulai. Untuk pertempuran ini, Yu Changkong naik, dan lawannya adalah Tai Kuangzong dari puncak besi. Tubuh Tai Kuangzong tingginya lebih dari 2 meter, dan ototnya sekeras baja. Dia penuh kekuatan dan sepertinya tak terkalahkan. "Nak, kamu berasal dari pegunungan Yun Emperor. Hehe. Lumayanlah bisa sampai sejauh ini dari tempat sekecil itu. Namun, semuanya sudah berakhir." Tai Kuangzong berkata dengan nada meremehkan. "Kamu masih jauh dari cukup." Yu Changkong sangat percaya diri. "Ah, benarkah? Aku akan menghajarmu sampai jadi kepala babi." Ledakan. Tai Kuangzong maju selangkah seperti binatang buas, menyebabkan arena pertarungan bergemuruh. Otot-otot di tubuhnya membengkak, dan aura menakutkan menyebar. Tahap awal alam leluhur bela diri tingkat 9. Ini adalah budidaya Tai Kuangzong. Tangan besi. Ledakan. Tai Kuangzong meraung sambil melayangkan pukulan ke arah Yu Changkong. "Pedang petir, tebas!" teriak Yu Changkong. Detik berikutnya, kilat merah menyala di sekujur tubuhnya. Petir merah meledak dengan pedang tempurnya, membentuk pedang petir merah. Ledakan. Pedang Scarlet Thunder dan tinju dasi Kuangzong bertabrakan. Saat berikutnya, bang, 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 tubuh Tai Kuangzong bergetar, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Dia mundur 9 langkah berturut-turut, dan setiap langkah yang dia ambil menyebabkan arena pertarungan bergemuruh. Tai Kuangzong berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam satu gerakan. Semua orang terkejut. Dia tidak menyangka Yu Changkong menjadi begitu kuat.
Brengsek, Tai Kuangzong meraung marah. Saat berikutnya, seekor buaya besar muncul di atas kepalanya. Buaya itu memiliki panjang lebih dari 20 meter dan ditutupi baju besi. Ini adalah buaya iblis lapis baja besi, binatang buas yang kuat yang bisa bertarung dengan naga banjir. Ada 6 cakra perak di sekitar buaya iblis lapis baja besi. Mengaum, buaya iblis lapis baja besi itu meraung dan bergegas menuju tubuh Tai Kuangzong. Tiba-tiba, tubuh kekar Tai Kuangzong melebar lagi, dan auranya menjadi lebih kuat. Garis keturunan, apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memilikinya? Qiu Changkong mencibir. Sesaat kemudian, bola petir merah muncul di atas kepalanya. Ses! Bola petir berwarna merah mendesis dan dikelilingi oleh petir, memancarkan aura yang menakutkan. Ini adalah guntur mistik api merah. Seseorang berteriak kaget saat dia mengenali petir itu. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah garis keturunan khusus, dan merupakan jenis garis keturunan khusus yang alami. Jenis garis keturunan yang sama sebenarnya bisa dibagi menjadi banyak jenis. Misalnya garis keturunan api, garis keturunan es, dan garis keturunan petir. Masing-masing garis keturunan ini memiliki tipe yang lebih kecil. Ada yang kuat dan lemah. Adapun petir mistik api merah, dianggap kuat bahkan di antara garis keturunan petir. Di sekitar garis keturunan petir, 6 cakra perak bersinar. Mata Lu Ming berkedip. Ini adalah pertama kalinya dia melihat garis keturunan Qiu Changkong. Garis keturunan kedua Qiu Changkong juga merupakan raja tingkat ke-6. Pantas saja para jenius lain di Kekaisaran Matahari Terik tidak bisa menandinginya. Qiu Changkong mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, dan auranya semakin kuat. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh kekuatan petir. Pedang petir, penghancuran dunia. Suara mendesing. Pedang petir langsung menembus kehampaan dan menebas ke arah Tai Kuangzong. Tai Kuangzong berteriak marah. Seluruh tubuhnya membengkak seperti raksasa baja saat dia menerjang ke arah Qiu Changkong. Ledakan dahsyat lainnya terjadi. Tai Kuangzong mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat tubuh besarnya terlempar jauh sebelum jatuh ke tanah. Tubuhnya yang seperti baja berlumuran petir dan darah. Dia dikalahkan. Tai Kuangzong telah dikalahkan. Di depan Qiu Changkong, dia tidak punya cara untuk melawan. Banyak orang yang terkejut. Bagaimana pemuda dari pegunungan Yun Emperor ini bisa begitu menakutkan? Di tribun, Lu Xiu begitu bersemangat hingga seluruh tubuhnya gemetar. 2 orang jenius dari pegunungan Cloud King telah memasuki babak kedua. Ini sungguh sulit dipercaya. Meskipun Lu Ming beruntung memasuki babak kedua, itu masih babak kedua, bukan? Di tepi ring pertarungan, mata Zhang Seng berkedip dengan niat membunuh saat dia melihat ke arah Qiu Changkong dengan ekspresi muram. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Tidak, menurutku itu tidak bisa disebut kekuatan lagi. Ini berisi jejak, niat. Pertemuan kebetulan apa yang ditemui Qiu Changkong selama periode waktu ini? Mata Lu Ming berkedip. Budidaya Qiu Changkong hanya berada di alam leluhur bela diri tingkat 9 awal, tetapi kekuatannya sangat kuat. Lu Ming bisa merasakan bahwa sudah ada jejak niat dalam momentum tersebut. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dikuasai oleh raja setengah langkah. Menarik, sangat menarik. Lu Ming bergumam, semangat juangnya semakin kuat. Pegunungan Cloud Emperor, Qiu Changkong menang. Pria parubaya itu mengumumkan. Qiu Changkong menyarungkan pedangnya dan berjalan ke samping. Selanjutnya, nomor 4 versus nomor 13. Pelindung parubaya itu mengumumkan. 2 orang jenius yang tiada taranya naik. Tidak ada yang perlu dikatakan, dan pertempuran segera meletus. Kedua orang ini sama-sama jenius dalam pertempuran. Namun, salah satu dari mereka telah mencapai tahap awal alam leluhur bela diri ke-9, sementara yang lainnya masih berada di puncak alam leluhur bela diri ke-8. Tentu saja, jenius Grandmaster seni bela diri tingkat 9 memiliki keunggulan absolut dan mengalahkan lawannya. Pertempuran berlanjut, dan para jenius melangkah maju satu persatu. Lu Ming menyadari bahwa beberapa orang jenius memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Salah satunya berada di tahap akhir alam leluhur bela diri tingkat 9, sementara yang lainnya berada di tahap tengah. Sekarang giliran Xuan Feng. Setelah tidak melihatnya selama beberapa waktu, budidayanya telah meningkat pesat dan mencapai tahap tengah seni bela diri Grandmaster 9 dan
Ia memasuki babak kedua dengan keunggulan absolut. 2 jam kemudian, ke-8 pasang jenius telah menyelesaikan pertarungan mereka. 8 orang yang memasuki babak kedua semuanya telah muncul. Tentu saja, termasuk Lu Ming, yang mengucapkan selamat tinggal, totalnya ada 9 orang. 8 lainnya tersingkir begitu saja. Penjaga parubaya mengambil kembali piring giok mereka, hanya menyisakan piring dengan nomor 1 sampai 8. Tentu saja, ada juga piring giok untuk selamat tinggal. Pelindung parubaya itu melambaikan tangannya. Ki asli melonjak dan menutupi 9 token giok, menghapus semua jejaknya. Dia melakukan ini untuk mencegah siapapun merusak token giok dan meninggalkan aura atau tanda. Kemudian, 9 tablet giok melayang di udara, memancarkan cahaya kabur. Dan EBSCP, aturannya sama seperti sebelumnya. Di sini, ada 8 lempengan giok dari nomor 1 sampai 8. Menarik banyak untuk menentukan lawan Anda. Nomor 1 sampai 8, nomor 2 sampai 7, dan seterusnya. Mereka yang menggambar piring giok yang kosong akan langsung memasuki babak berikutnya. Pelindung parubaya itu mengumumkan, "Aku pergi dulu." Masih Zhang Seng, yang sangat percaya diri. Dengan lambaian tangannya, token giok tersedot ke tangannya. Lu Ming, Qiu Changkong, Xuan Feng, dan yang lainnya masing-masing mengambil kartu giok. Kali ini, siapa yang akan mendapat kartu selamat tinggal? Di antara penonton, mata semua orang berbinar dan penuh rasa ingin tahu. Meskipun menarik kartu selamat tinggal belum tentu berarti memenangkan tahta pengawal ilahi surga timur, hal ini akan sangat mengurangi konsumsi ki sejati dan kekuatan fisik, membuat putaran berikutnya lebih mudah. Di arena pertarungan, semua orang melihat token giok mereka. Lu Ming juga melihat kartu giok. Dia tercengang. Sampai jumpa lagi. Lu Ming benar-benar menarik kartu perpisahan jade lagi. Keberuntunganku terlalu bagus. Saya mendapat piring giok selamat tinggal 2 kali berturut-turut. Lu Ming bergumam, agak terdiam. Sejujurnya, jika dia bisa, dia benar-benar tidak ingin menarik token giok. Jika dia terus mengambil token kosong, bagaimana dia bisa menyiksa Qiu Changkong? Sekarang, berikan nomormu, kata pelindung parubaya itu. Saya nomor 6. Zhang Seng yang pertama berbicara. Saya nomor 5. Jawab Qiu Changkong. Saya nomor 1. Saya akan menjadi nomor 3. Orang-orang lainnya melaporkan nomor mereka satu per satu. Saat jumlah orang berkurang satu per satu, pada akhirnya hanya tersisa 2 orang. Salah satunya adalah Lu Ming dan yang lainnya adalah pria gemuk bermata besar. Mata semua orang terfokus pada mereka berdua. Hanya ada 2 orang yang tersisa. Lu Ming belum memberikan nomor teleponnya. Mungkinkah dia mengucapkan selamat tinggal lagi? Petik 2. Itu seharusnya tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menarik kartu selamat tinggal 2 kali berturut-turut? Petik 2. Saya nomor 8. Saat orang banyak berdiskusi, si gemuk bermata besar membuka kartu jade. Dia memandang Lu Ming dengan ekspresi rumit dan mengumumkan nomornya dengan keras. Segera memundurkan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya beralih ke Lu Ming. Nes, ini dia lagi, sebenarnya dia lagi. Itu benar-benar dia. Bagaimana mungkin? Apakah ini suatu keberuntungan? Dia sungguh beruntung. Ia mendapat buy card dan langsung memasuki babak ketiga. Penonton gempar saat mereka berdiskusi. Di area pemimpin yang lebih tua, Lu Xiu juga tercengang. Ini berhasil juga. Bukankah Lu Ming akan langsung memasuki babak ketiga? Tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya diarahkan pada Lu Xiu. Keberuntungan Lu Ming berarti keberuntungan Lu Xiu bagus. Meskipun Lu Ming tidak mungkin menjadi pengawal ilahi langit timur, imbalan yang diberikan Lu Xiu akan semakin tinggi jika peringkatnya semakin tinggi. Bagaimana mungkin mereka tidak cemburu? Jian Fengyun, Jiang Hongwen, dan yang lainnya tercengang. Bahkan penjaga parubaya memandang Lu Ming dengan heran. Lu Ming tersenyum pahit dan menyentuh hidungnya. Dia membuka kartu giok dan berkata tanpa daya, "Akulah kartu perpisahannya." Seperti yang diharapkan, itu dia lagi. Semua orang meraung dalam hati mereka. Baiklah, setelah pengundian selesai, mari kita mulai duelnya. Nomor 1 versus nomor 8. Pelindung parubaya itu mengumumkan. 2 sosok berjalan menuju tengah.
Salah satunya adalah si gemuk bermata besar, dan yang lainnya adalah Xuan Feng. Adapun yang lainnya, mereka berjalan ke tepi ring pertarungan. Lu Ming, kamu benar-benar beruntung. Namun, percuma saja mengandalkan keberuntungan. Pada akhirnya, Anda tetap harus mengandalkan kemampuan Anda. Semakin tinggi kamu mendaki dengan keberuntungan sekarang, semakin buruk kamu akan jatuh ketika kamu tidak memiliki kemampuan nanti. Qiu Changkong berkata dengan dingin sambil berjalan melewati Lu Ming. Ah, benarkah? Sudah kubilang, kamu hanya beruntung mendapat kartu Bai, jadi kamu bisa berlari liar untuk beberapa ronde lagi. Lu Ming tersenyum tipis. Lidahnya fasih. Niat membunuh muncul di mata Qiu Changkong. Dia berjalan ke samping dan tidak mengatakan apapun lagi. Qiu Changkong, aku harap kamu bisa mencapai akhir. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menyiksamu? Lu Ming berpikir dalam hatinya. Ledakan, pertempuran di tengah ring pertempuran pun terjadi. Teknik pedang tepi elemen. Patung dewa berserker berlari kencang. Dua teriakan keras terdengar. Pedang Qi Xuan Feng begitu menakutkan hingga seolah mampu membelah langit. Si gendut bermata besar juga sangat kuat. Dia seperti patung raksasa dewa berserker, menerobos masuk dan menghancurkan pedang Qi Xuan Feng. Keduanya bertarung selama 50 hingga 60 gerakan. Pada akhirnya, budidaya Xuan Feng lebih tinggi daripada budidaya pria gemuk itu. Pria gendut itu baru berada di tahap awal alam seni bela diri Grandmaster ke-9. Dia bukan tandingan Xuan Feng dan kalah. Xuan Feng memasuki babak ketiga. Para penonton hanya bisa menghela nafas. Para jenius dari kota kuno yang tandus memang kuat. Mereka adalah para jenius terbaik di seluruh wilayah timur wilayah Tianshuan. Duel berlanjut. Tak lama kemudian, giliran Qiu Changkong. Lawannya adalah seorang jenius di tengah alam leluhur bela diri tingkat 9. Tingkat budidayanya lebih tinggi dari milik Qiu Changkong. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah dia masih bukan tandingan Qiu Changkong. Qiu Changkong telah menghancurkan lawannya dengan kekuatan yang luar biasa. Qiu Changkong telah memahami jejak keinginan Guntur. Tidak heran dia begitu kuat. Jenius, sungguh jenius. Selama budidayanya mencapai puncak alam ke-9 leluhur bela diri, dia akan menjadi raja setengah langkah. Kali ini, dia mungkin adalah pengawal ilahi langit timur. Banyak dari penontonnya adalah para ahli, dan banyak dari mereka bahkan adalah raja setengah langkah. Secara alami, dia mengetahui rahasianya. Lu Ming, apakah kamu melihat perbedaan antara kamu dan aku? Apakah kamu merasa putus asa? Qiu Changkong berjalan ke samping dan suara lain memasuki telinga Lu Ming. Bodoh. Lu Ming mengerucutkan bibirnya dan mengabaikannya. Kamu menang. Qiu Changkong merasa seperti baru saja meninju udara, dan dia sangat tertekan hingga hampir muntah darah. Selanjutnya giliran penguburan. Lawannya juga seorang jenius di tengah alam leluhur bela diri tingkat 9. Namun, dia sama sekali bukan lawan Zhang Seng. Hanya dalam beberapa gerakan, dia dipukuli oleh Zhang Seng hingga muntah darah. Jika dia tidak mengaku kalah tepat waktu, dia mungkin akan pingsan lagi. Zhang Seng meletakkan tangannya di belakang punggung dan berjalan ke samping dengan ekspresi memuja. Dia berjalan ke samping dan menatap Qiu Changkong dengan niat membunuh. Adapun Lu Ming, dia benar-benar diabaikan. Dia hanyalah seorang pria yang mengandalkan keberuntungan. Dia tidak layak mendapat perhatian atau penghargaannya. Setelah penguburan, itu akan menjadi pertempuran terakhir. Tidak banyak ketegangan yang terjadi pada pertandingan ini. Salah satunya adalah seorang jenius di tahap akhir alam leluhur bela diri, sementara yang lainnya berada di tahap awal alam leluhur bela diri. Keduanya adalah orang jenius yang tangguh dalam pertempuran. Dengan tingkat kultivasi mereka yang tertinggal, akan sulit bagi mereka untuk membalikkan keadaan. Setelah lebih dari 20 gerakan, jenius di alam leluhur bela diri tingkat 9 menang. Jenius tahap 9 dan tahap selanjutnya dari leluhur bela diri ini disebut Song Yan. Dia adalah seorang jenius dari wilayah super besar dan memiliki ekspresi dingin. Pada titik ini, 5 jenius yang memasuki babak ketiga lahir. Mereka adalah Zhang Seng, Qiu Changkong, Xuan Feng, Song Yan, dan Lu Ming. Tentu saja, Lu Ming langsung diabaikan oleh semua orang. Hingga saat ini, Lu Ming belum mengambil tindakan. Di mata orang banyak, dia hanya beruntung.
Kali ini, pemilihan penjaga surgawi surga timur pasti akan diputuskan di antara mereka berlima. Kebanyakan orang akan lebih mementingkan Qiu Changkong dan Zhang Seng. Sekarang, mari kita lakukan pengundian terakhir. Aturannya sama, dari nomor 1 sampai 4, area lainnya gratis. Hakim Parubaya mengumumkan. Kemudian, seperti sebelumnya, dia menghilangkan aura pada token giok dan menggantungnya di udara. Kali ini, Lu Ming tidak mengambil tindakan apapun dan hanya menunggu di sana. Pemakaman, Qiu Changkong, dan sisanya masing-masing memilih tablet giok. Lu Ming hanya menyimpan yang terakhir di tangannya. Kali ini, aku ingin tahu siapa yang akan mendapatkan tanda selamat tinggal. Tidak peduli siapa yang memilikinya, saya yakin itu tidak akan terjadi pada Lu Ming. Jika dia bisa mendapatkan izin masuk lagi, saya akan telanjang bulat dan berlari mengelilingi tempat ini satu putaran. Sangat kejam. Itu kejam sekali, karena saya tidak percaya ada orang yang seberuntung itu di dunia. Ada berbagai macam suara di antara penonton. Di arena pertarungan, Lu Ming membalik kartu giok dan melihatnya. Ekspresinya langsung berubah sangat aneh. Kartu perpisahan, dia mendapat kartu perpisahan lagi. Bibir Lu Ming bergetar saat dia menarik kartu perpisahan untuk ketiga kalinya. Beri aku nomor teleponmu, kata pelindung paruh baya itu. Nomor 1. Pemakaman membalik token giok. Saya nomor 2. Qiu Wuyang membuka token giok. Saya akan menjadi nomor 4. Kata Song Yan. Pada akhirnya, Xuan Feng menatap Lu Ming dengan aneh dan membuka kartu giok. Saya nomor 3. Kesunyian. Ketika Xuan Feng membalik token giok, seluruh aula terdiam. Kerumunan itu terdiam. Mereka memandang Lu Ming dengan bingung. Lalu, mata mereka melebar. Sesaat kemudian, terdengar suara keras. Sarang, 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 sarang. Itu dia lagi, itu dia lagi. Bukankah ini terlalu menantang surga? Dia mendapat kartu selamat tinggal lagi dan langsung masuk 3 besar. Dia bahkan tidak bertarung satu ronde pun dan masuk 3 besar. Sungguh membutakan mataku. Ini terlalu tidak adil. Beberapa orang sudah tidak koheren. Hei, apa yang baru saja kamu katakan? Jika Lu Ming menarik kartu selamat tinggal lagi, Anda akan telanjang dan langsung kabur. Sekarang, cepatlah. Apa yang baru saja Anda katakan? Kenapa aku tidak bisa mendengarmu? Oh tidak, aku mendadak tuli. Tidak, saya harus mencari penulis untuk memeriksanya. Pria kekar mesum yang mengancam akan melepas semua pakaiannya langsung berpura-pura bodoh dan mencari alasan untuk menyelinap pergi. Sarangnya, orang ini sangat tidak tahu malu. Dia tidak menepati janjinya. Seseorang mengutuk. Singkatnya, seluruh tempat berada dalam kekacauan. Adapun Lu Xiu, Jian Fengyun, Jiang Hongwen, dan yang lainnya, mereka benar-benar ketakutan. Lidah mereka keluh dan tidak tahu harus berkata apa. Kelopak mata pelindung parubaya istana surgawi surga Empyrean terus bergerak-gerak. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa Lu Ming juga mendesah dan mendesah. Perlahan, dia membuka kartu jade tanpa daya. 2 kata besar, selamat tinggal, tertulis dengan jelas. Saya keberatan, ini tidak adil. Tiba-tiba terdengar teriakan nyaring. Seketika, semua suara menghilang. Seluruh tempat menjadi begitu sunyi bahkan suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Semua orang tercengang, dan semua mata mereka terfokus pada orang yang berteriak. Orang yang berteriak bahwa ini tidak adil sebenarnya adalah Lu Ming. Itu adalah Lu Ming. Semua orang berada dalam kekacauan. Kakak, kaulah yang mengambil kartu selamat tinggal, dan kamu sudah mengambil kartu selamat tinggal sebanyak 3 kali. Itu bukan orang lain, dan sekarang Anda benar-benar berteriak bahwa itu tidak adil. Jika ini tidak adil, maka yang lain akan muntah darah. Bahkan bibir Zhang Seng, Qiu Changkong, dan yang lainnya bergerak-gerak tanpa henti. Mereka benar-benar tercengang oleh Lu Ming. Bagaimana ini tidak adil? Pelindung parubaya itu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan bertanya. Yang lain bisa bertarung satu sama lain dan mempunyai lawannya masing-masing, tapi aku tidak. Saya hanya melihat orang lain berkelahi setiap saat. Itu sangat membosankan. Tidak adil. Lu Ming berteriak. Memang itulah yang dia pikirkan. Mengapa Qiu Changkong selalu mendapat ucapan selamat tinggal?
Bagaimana jika Qiyu Changkong dikalahkan oleh orang lain? Bagaimana dia akan menyiksa Qiyu Changkong dan membalaskan dendam Lu Yuntian? Tidak ada orang lain yang tahu apa yang dia pikirkan. Tiba-tiba, kerumunan itu menjadi gempar. Sarangnya, orang ini terlalu hina. Dia hanya mengambil keuntungan dari kita dan tetap bersikap tidak bersalah. Saya tidak tahan lagi. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Ya Tuhan, oh bumi, tolong serang dia sampai mati dengan sambaran petir surgawi. Adegan itu berisik. Orang lain ingin mengambil kartu kosong, tetapi tidak bisa. Sebaliknya, dia menggambarnya setiap saat dan bahkan merasa tidak nyaman. Wali, kenapa saya tidak bertukar dengan orang lain? Xuan Feng, dia. Aku akan bertukar pikiran dengannya. Kata Lu Ming. Lawan Xuan Feng kebetulan adalah Qiyu Changkong. Tidak mungkin, ini adalah aturan istana surgawi surga Empyrean. Aturan tidak bisa diabaikan. Jika Anda menarik selamat tinggal, itu berarti Anda tidak akan bisa mendapatkan selamat tinggal. Pelindung parubaya itu mengertakkan gigi saat dia berbicara. Dia tidak pernah menyebutkan aturan istana surgawi surga Empyrean karena alasan ini. Oh, baiklah kalau begitu. Lu Ming menghela nafas dan berjalan ke peron. Dia melambaikan tangannya dan mengambil kursi. Dia duduk dan menatap ke tengah platform dengan bingung. Dia tampak sangat enggan dan tidak berdaya. Saat melihat pemandangan ini, semua orang mengertakkan gigi. Bahkan Jian Fengyun dan yang lainnya berada dalam kondisi yang sama. Mereka tidak sabar untuk menebas Lu Ming. Dia terlalu penuh kebencian. Kelopak mata pria parubaya itu tiba-tiba bergerak-gerak beberapa kali. Dia menarik napas dalam-dalam dan batuk beberapa kali sebelum berkata, "Diam." Saat itulah adegan itu perlahan menjadi tenang. Baiklah, selanjutnya, mari kita mulai pertarungannya. Nomor 1, Burit Life, melawan nomor 4, Song Yan. Pelindung parubaya itu mengumumkan. Qiyu Changkong dan Xuan Feng berjalan ke samping, hanya menyisakan Zhang Seng dan Song Yan di tengah ring pertarungan. Song Yan kan, cepatlah dan akui kekalahan, kamu bukan tandinganku. Zhang Seng memandang Song Yan dengan jijik. Kamu berbicara besar, Zhang Seng, kamu mungkin kuat, tapi aku tidak takut padamu. Kali ini, aku bertekad untuk memenangkan penjaga langit timur. Song Yan memegang pedangnya, dan aura pedangnya melonjak ke langit. Anda ingin mengambil alih penjaga surgawi langit timur. Apakah kamu tidak takut ditertawakan? Karena itu masalahnya, aku akan membiarkanmu melihat kesenjangan di antara kita. Ledakan. Saat suara Zhang Seng turun, aura yang sangat kuat keluar dari tubuhnya. Aura kematian meledak, dan esensi Qi melonjak. Itu membubung ke langit seperti sinyal asap, dan tubuhnya ditutupi dengan Qi sejati yang kuat. Qi sejati ini mengalir seperti cairan. Qi sejati yang sangat menakutkan. Ini adalah puncak alam leluhur bela diri level 9. Zhang Seng sebenarnya telah mencapai puncak alam leluhur bela diri tingkat 9. Ini menakutkan. Sepertinya tidak ada yang bisa menandinginya. Mungkin hanya Qiyu Changkong, yang telah memahami sedikit bidang niat, yang memiliki peluang. Ledakan besar-besaran Burial menyebabkan keributan di antara penonton, mengejutkan banyak orang. Sebelumnya, Zhang Seng belum menggunakan kekuatan penuhnya, jadi tidak ada yang tahu tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Sekarang dia telah menggunakan kekuatan penuhnya, itu mengejutkan. Mata Song Yan juga menunjukkan tatapan serius. Bilah dari hamparan luas. Teriak Song Yan. Bas. Di atas kepalanya, 18 pedang besar muncul. Tubuh pedang itu diukir dengan pegunungan yang luas, yang sungguh luar biasa indah. Terlebih lagi, bilahnya dikelilingi oleh 6 siklus meridian. Ini adalah garis keturunan Song Yan, garis keturunan khusus. Jadi bagaimana jika dia memiliki garis keturunan khusus? Keluarlah, naga darah. Zhang Seng mengeluarkan raungan pelan dan lampu merah darah meledak di atas kepalanya. Naga banjir besar berwarna merah darah muncul. Itu juga merupakan garis keturunan raja tingkat ke-6. Garis keturunan mereka meledak, meningkatkan aura mereka ke puncak. Namun, jelas terlihat bahwa kekuatan penguburan lebih kuat. Gelombang demi gelombang aura menekan Song Yan. Ekspresi Song Yan berubah dan dia berteriak, gunung besar membelah. Bas! Cahaya pedang yang menyilaukan keluar dari tangan Song Yan. Panjangnya 100 meter dan lebar 10 meter.
Itu sangat jernih dan terang saat menebas ke arah Zhang Seng. Cangkang kosong. Zhang Seng mendengus dingin dan melayang ke udara. Cakarnya seperti cakar naga darah. Saat dia menyapu dengan cakarnya, ruang itu bergemuruh dan dia langsung menembus ruang itu, meraih pedang cahaya. Merusak, merusak. Zhang Seng berteriak sambil mengepalkan tinjunya, menghancurkan cahaya pedang itu seperti kaca. Bas. Setelah itu, sosok Zhang Seng berkedip-kedip saat dia menerkam ke arah Song Yan, muncul di hadapannya dalam sekejap. Ekspresi Song Yan berubah drastis. Dia tidak menyangka serangan kekuatan penuhnya akan dengan mudah dimentahkan oleh Zhang Seng. Serangan yang menghancurkan bumi. Song Yan meraung sambil mengayunkan pedangnya. Sebuah gunung muncul di atas kepalanya dan di depannya. Kedua gunung itu dipenuhi dengan ki yang luas dan terpencil. Satu digunakan untuk melindungi tubuh, sedangkan yang lainnya digunakan untuk menekan Zhang Seng. Naga melahap, tunjuk, mati. Zhang Seng berteriak dingin sambil mengubah cakarnya menjadi jari. Jari-jarinya bersinar dengan kilau hitam pekat saat dia mendorongnya ke arah dua gunung. Bang! Bang! Kedua gunung itu meledak seperti balon di jari Zhang Seng. Kekuatan jari itu tidak berhenti saat menyerang ke arah Song Yan. Dentang. Pada ukiran batu yang penting, Song Yan menggunakan pedangnya untuk memblokir di depannya. Dengan dentang, tubuhnya terlempar seperti bola meriam, dan dia batuk seteguk darah. Song Yan akan kalah. Bukankah ini terlalu cepat? Kami hanya bertukar beberapa gerakan, jadi bagaimana penguburan bisa sekuat itu? Petik 2. Dia melampaui seorang jenius dalam pertempuran. Pemakaman jelas telah melampaui seorang jenius dalam pertempuran. Dia berada di antara seorang jenius pertempuran dan seorang jenius pertempuran. Menakutkan, terlalu menakutkan. Sebenarnya ada seseorang yang bisa melampaui kejeniusan 4 pertarungan. Semua orang yang hadir terkejut. Prajurit paling kuat di setiap wilayah super biasanya terdiri dari 4 orang jenius dalam pertempuran. 4 petarung jenius adalah batasnya. Mereka yang melampaui 4 jenius pertempuran sangatlah langka. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenius yang langka. Tidak disangka penguburan telah mencapai tingkat seperti itu. Benar-benar menakutkan. Bas! Zhang Seng berada di atas angin, dan serangannya seperti badai, menimpa Song Yan. Naga melahap, telapak tangan. Ledakan. Sekali lagi, jari Zhang Seng berubah menjadi telapak tangan, dan dia menyerang ke arah Song Yan. Kali ini, Song Yan bahkan lebih menderita. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk melawan, dia tetap dikirim terbang. Dia meluncur di sepanjang ring pertempuran sejauh ratusan meter, dan darah menyembur ke seluruh tanah. Saya menyerah, saya mengaku kalah. Begitu dia mengatur napas, Song Yan mulai berteriak dengan marah. Tidak perlu bertengkar lagi. Song Yan tahu bahwa dia bukan tandingan Zhang Seng. Tidak hanya basis budidayanya yang tertinggal, tetapi kemampuannya untuk bertarung di atas levelnya juga tertinggal. Jika dia terus bertarung, dia hanya akan mencari pukulan. Huff, kenapa kamu tidak mengaku kalah tadi? Kamu benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati itu. Zhang Seng dengan dingin mendengus, sangat menghina. Ekspresi Song Yan jelek. Dia berjuang untuk bangkit dan berjalan ke sisi ring pertarungan. Qiu Changkong memandang Zhang Seng dengan ekspresi muram, alisnya berkerut. Babak selanjutnya, No. 2, Qiu Changkong, versus No. 3, Xuan Feng. Pelindung paruh baya itu mengumumkan. Bas, bas. Dua sosok melintas dan muncul di tengah ring pertarungan. Qiu Changkong dan Xuan Feng sama-sama membawa pedang di punggung dan berdiri tegak. Xuan Feng, kamu bukan tandinganku. Akui saja kekalahan. Lawanku adalah Zhang Seng. Anda tidak perlu bersusah payah. Qiu Changkong berbicara. Kamu bahkan tidak bertarung, siapa yang tahu kamu akan menang. Mata Xuan Feng setajam pedang. Dia melambaikan tangannya dan pedang tempur muncul di tangannya. Melakukan perlawanan keras kepala. Jika Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan, Anda akan dikalahkan. Qiu Changkong dengan dingin berbicara saat pedangnya Qi melonjak ke langit. Kedua lampu pedang yang menyilaukan itu bertabrakan dengan suara keras. Qiu Changkong telah memahami kekuatan guntur dan bahkan memahami jejak alam niat, sementara Xuan Feng telah memahami kekuatan emas. Kedua serangan mereka sangat berlebihan. Bas, bas.
Semua orang hanya bisa melihat dua lampu pedang berbenturan di udara dengan kecepatan ekstrim, dan dalam sekejap, mereka bertabrakan lebih dari 10 kali. Suara mendesing. Kemudian, sesosok tubuh terbang kembali dengan cepat dan berhenti di tepi ring pertarungan. Itu adalah Xuan Feng. Puff! Tubuh Xuan Feng tiba-tiba bergetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Pada saat ini, semua orang melihat luka pedang yang dalam di dadanya. Itu sangat dalam sehingga tulangnya bisa terlihat, tapi tidak setetes darah pun keluar. Itu karena area sekitar luka dipenuhi kekuatan petir. Darah yang mengalir keluar diuapkan oleh kekuatan petir. Xuan Feng, jika itu adalah pertarungan hidup dan mati, kamu pasti sudah mati. Qiu Changkong memandang Xuan Feng dengan arogan. Aku kalah. Xuan Feng menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. Meskipun budidaya Xuan Feng sedikit lebih tinggi daripada budidaya Qiu Changkong telah memahami jejak kehendak Guntur. Kesenjangannya terlalu besar untuk dikompensasi. Xuan Feng sama sekali bukan tandingannya. Dengan kekalahan Xuan Feng, kerumunan orang terlibat dalam diskusi panas. Dua teratas adalah Qiu Changkong dan Zhang Seng. Penjaga surgawi langit timur pasti berada di antara keduanya. Dua teratas. Bukankah mereka tiga besar? Tiga teratas. Lu Ming, lupakan saja. Saya mengandalkan keberuntungan untuk mencapai titik ini. Akan cukup baik jika saya bisa memblokir pemindahan Qiu Changkong dan penguburan nanti. Itu benar. Apakah kalian memperhatikan bahwa tidak satu pun dari tiga teratas berasal dari wilayah super? Ini sungguh jarang terjadi. Ya, Lu tua, aku tidak menyangka dua orang dari pegunungan Yundimu akan masuk tiga besar. Meskipun salah satu dari mereka berhasil karena keberuntungan, saya tetap harus mengucapkan selamat kepada Anda. Seseorang dari daerah tetua memberi selamat kepada Lu Xiu. Saya beruntung. Lu Xiu sudah menyeringai lebar. Mata Zhao Sui memerah karena cemburu. Qiu Changkong adalah pemenang babak ini. Tiga teratas telah diputuskan. Kalian bertiga akan bergantian bertarung satu sama lain. Pemenangnya adalah para penjaga Dewa Langit Timur. Pelindung paruh baya itu mengumumkan. Iya, akhirnya giliranku. Aku hampir tertidur. Di sisi ring pertempuran, Lu Ming berdiri perlahan. Dia melambaikan tangannya dan mempertahankan kursinya. Kemudian, dia berjalan menuju tengah ring pertarungan. Orang ini, yang lain sudah terdiam. Pertarungan Qiu Changkong dan kubur kehidupan jelas berakhir dalam beberapa gerakan dan tidak memakan banyak waktu. Namun, Lu Ming berkata dia akan tertidur. Ini jelas membuat marah. Terutama para pemuda jenius yang kalah, mereka semakin kesal. Aku sebenarnya berada di peringkat setelah orang ini. Saya benar-benar tidak mau. Itu benar, orang ini murni mengandalkan keberuntungan. Jika saya bertemu dengannya, saya akan menjaganya dalam 3 gerakan. Beberapa orang jenius dari wilayah super mengertakkan gigi dan berdiskusi. Mereka tidak merendahkan suaranya, dan suara mereka menyebar jauh dan luas, didengar oleh banyak orang. Tentu saja, Lu Ming juga telah mendengarnya. Hehe. Lu Ming terkekeh tanpa alasan. Dia pergi ke tengah ring pertempuran dan berdiri dalam formasi segitiga bersama Qiu Changkong dan Zhang Seng. Orang ini terlalu menjadi penghalang. Biarkan aku menanganinya dulu. Kilatan dingin melintas di mata Zhang Seng. Aura kuat keluar dari tubuhnya dan menekan Lu Ming. Bas! Qiu Changkong menghunus pedangnya dan memotong aura kematian. Dia berkata dengan dingin, dia milikku, Zhang Seng. Aku akan menghadapinya dulu, lalu aku akan melawanmu. Milikmu? Mengapa? Aku sudah lama tidak senang dengan anak ini. Kali ini, aku harus menghabisinya. Qiu Changkong, jangan khawatir, aku tidak akan membuatmu menunggu terlalu lama. Saya bisa menghabisinya dalam 2 gerakan. Zhang Seng berkata dengan dingin. Tidak, Lu Ming milikku. Qiu Changkong tidak menyerah 1 inci pun. Penonton tertegun sejenak, lalu menghela nafas. Lu Ming sudah selesai. Baik penguburan maupun Qiu Changkong memperhatikannya. Mungkinkah orang ini memiliki dendam terhadap Qiu Changkong dan Zhang Seng? Saya kira demikian. Jika saya adalah Lu Ming, saya akan segera mengaku kalah. Kalau tidak, aku akan mendapat masalah. Saya yakin dia akan mengaku kalah. Kalau tidak, aku akan telanjang bulat dan berlari 1 putaran di tempat. Nes, ini kamu lagi. Bukankah kamu tadi tuli? Kenapa kamu kembali?
Omong kosong. Pertarungan seru seperti itu hanya terjadi setiap 5 tahun sekali. Bagaimana saya bisa melewatkannya? Petik 2. Kali ini, kamu bilang kamu tidak boleh menarik kembali kata-katamu. Saya tidak akan curang. Cadangan penjaga Dewa Ditian dan area penjaga Dewa Ditian. Jian Fengyun, Jiang Hongwen, dan yang lainnya semuanya khawatir. Lu Ming, apakah kamu akan mengaku kalah? Gumam Jian Fengyun. Berdasarkan pemahamannya tentang Lu Ming, dia merasa Lu Ming tidak akan mengaku kalah. Bahkan jika dia bukan tandingannya, dia akan tetap bertarung. Ledakan, ledakan. Di atas panggung, dua aura meledak dan bentrok. Mereka adalah Qiu Changkong dan Zhang Seng. Zhang Seng, Lu Ming dan saya berasal dari negara yang sama dan kami memiliki dendam. Kali ini, biarkan aku memilikinya. Qiu Changkong menatap Zhang Seng. Dendam padamu, hehe, biar ku beritahu, dia juga punya dendam padaku. Aku harus menghadapinya sendiri. Kata pemakaman. Lu Ming terdiam. Kedua orang ini memperlakukannya seperti udara, seperti adonan yang bisa diuleni sesuka hati. Karena ini masalahnya, kalian berdua, kalian benar-benar omong kosong. Apakah kamu sudah selesai? Jika sudah selesai, serang aku bersama-sama. Aku terlalu malas untuk berurusan denganmu satu per satu. Suara tenang Lu Ming terdengar, tapi menyapu seluruh pemandangan seperti badai. Semua orang di daerah itu ketakutan. Mereka hanya melebarkan mata dan menatap ring pertarungan. Setelah sekian lama, terjadilah keributan yang mengejutkan. Apa yang Lu Ming katakan? Apa yang dia maksud dengan itu? Dia akan menantang Qiu Changkong dan Zhang Seng secara bersamaan. Dia gila, dia gila. Jangan bilang dia gila setelah mendapat kartu selamat tinggal 3 kali berturut-turut. Untuk menantang Qiu Changkong dan Zhang Seng pada saat yang sama, dia pasti mencari pukulan. Aku tahu. Dia tahu bahwa tidak ada seorang pun yang boleh membunuh dalam pertempuran ini. Dia ingin menggunakan ini untuk membuat keributan dan mendapatkan ketenaran. Bahkan jika dia dipukuli sampai setengah mati, dia tidak akan benar-benar mati. Itu masuk akal, itu masuk akal. Hei, bukankah kamu mengatakan bahwa jika Lu Ming tidak mengaku kalah, kamu akan telanjang dan berlari 1 putaran sekarang? Sekarang, cepat, jangan menarik kembali kata-katamu. Ark, oh tidak, aku buta, aku tidak bisa melihat. Oh tidak, saya akan mencari penulis untuk memeriksanya. Setelah itu, pria itu segera pergi. Tentu saja, dia tidak benar-benar pergi. Sebaliknya, dia bersembunyi di sudut dan menyaksikan pertarungan. Ia tak mau ketinggalan acara seru tersebut. Nes, aku tahu dia akan berbuat curang. Bahkan Lu Xiu, Jian Fengyun, dan yang lainnya tercengang. Cara Lu Ming melakukan sesuatu memang tidak terduga. Jian Fengyun menghela nafas. Dia mengira Lu Ming tidak akan mengaku kalah dan akan menerima tantangan. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berharap Lu Ming akan menantang Qiu Changkong dan menguburkannya pada saat yang bersamaan. Di langit, penjaga Parubaya juga sangat terkejut. Dia memandang Lu Ming dengan penuh rasa ingin tahu. Adapun Qiu Changkong dan Zhang Seng, mereka benar-benar tercengang. Keduanya tercengang dan mengira mereka salah dengar. Apa katamu? Zhang Seng mengulangi. Apakah kamu tuli? Aku sudah bilang pada kalian berdua untuk mendatangiku bersama-sama. Berhentilah membuang-buang waktuku di sini. Lu Ming berkata dengan keras. Hahaha. Qiu Changkong tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Lu Ming, menurutmu apakah berguna untuk berusaha sekuat tenaga? Apakah Anda ingin menggunakan aturan yang tidak dapat merenggut nyawa Anda untuk menunjukkan kebanggaan dan keberanian Anda? Baiklah, sebentar lagi aku akan mematahkan semua tulang di tubuhmu. Mari kita lihat bagaimana kamu akan menunjukkan kebanggaan dan keberanianmu. Qiu Changkong juga merasa bahwa Lu Ming menggunakan aturan bahwa tidak seorang pun boleh menyakiti nyawa orang lain untuk memamerkan dirinya. Namun, dia tidak bisa membahayakan nyawa Lu Ming. Qiu Changkong punya banyak cara untuk membuat Lu Ming sengsara. Qiu Changkong, aku khawatir kamu akan mengaku kalah ketika saatnya tiba. Lu Ming tersenyum tipis. Saya mengaku kalah. Haha. Apa menurutmu aku akan mengaku kalah? Jangan khawatir, jika saya mengaku kalah, saya akan keluar dari penjaga Dewa Ditian mulai sekarang. Qiu Changkong tertawa dingin. Wali, apakah permintaan Lu Ming layak? Pada saat itu,
Zhang Seng memandangi pelindung paruh baya itu. Tentu, aturan kompetisi tidak mengatakan bahwa satu orang tidak dapat menantang dua orang. Pelindung paruh baya itu mengangguk. Baiklah, Zhang Seng memandang Lu Ming dan berkata dengan dingin, Qiu Changkong, karena dia meminta kematian, ayo penuhi permintaannya. Patahkan semua tulang di tubuhnya sebelum dia mengaku kalah. Aku ambil sisi kiri dan kamu ambil kanan. Kami akan bertarung lagi setelah kami menanganinya. Baiklah, ayo lakukan itu. Ekspresi Qiu Changkong sangat jahat. Apakah kamu sudah selesai berdiskusi? Jika kamu sudah selesai, maka lakukanlah gerakanmu. Ledakan. Begitu Lu Ming selesai berbicara, dia menginjak wajah Qiu Changkong. Langkah menghentak surga 9 naga. Kecepatannya sangat cepat. Saat dia melangkah maju, seluruh dunia bergemuruh. Tekanan yang mengerikan menekan Qiu Changkong. Qiu Changkong terkejut. Dia tidak pernah menyangka Lu Ming akan menyerang begitu saja. Terlebih lagi, kekuatan tendangan itu terlalu menakutkan. Qiu Changkong melolong panjang. Kekuatan petir yang menyilaukan keluar dari tubuhnya, membentuk bola petir di depannya. Cakar naga darah. Zhang Seng bereaksi tepat waktu dan meraih dengan lampu cakar. Cici. Kekuatan sinar cakar terus-menerus mengimbangi kekuatan langkah menghentak surga 9 naga Lu Ming. Namun, keduanya menyerang dengan tergesa-gesa dan kekuatan mereka terbatas. Meskipun mereka terus-menerus meniadakan kekuatan tendangan Lu Ming, mereka tidak dapat menghentikannya sepenuhnya. Kaki Lu Ming terus bergerak maju. Bang! Dia menghancurkan bola petir di depan Qiu Changkong dengan kakinya dan menginjak wajahnya. Qiu Changkong mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat tubuhnya terlempar ke belakang. Dia berguling belasan kali di tanah sebelum berhasil berdiri. Namun, wajahnya sudah bengkak dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Jejak kakinya sangat jelas, dan tercetak di wajah Qiu Changkong. Ini, mata semua orang hampir keluar dari rongganya. Lu Ming terlalu tidak tahu malu. Dia menyerang tanpa peringatan apapun. Namun, mereka lebih terkejut dengan kemampuan Lu Ming. Di depan Qiu Changkong dan Zhang Seng, tendangan yang membuat Qiu Changkong terbang tidak akan berguna meskipun itu adalah serangan diam-diam jika tidak cukup kuat. Namun, Lu Ming sebenarnya bisa melakukannya. Itu cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya kemampuannya. Qiu Changkong meraung marah. Dia menjadi gila karena kebencian. Dia ceroboh dan wajahnya ditendang oleh Lu Ming. Ini merupakan penghinaan besar. Dia tidak sabar untuk menguliti Lu Ming hidup-hidup. Lu Ming, jika aku tidak membunuhmu, aku bukan manusia. Qiu Changkong berteriak dengan marah. Dia sudah benar-benar gila. Tubuhnya ditutupi oleh petir yang lebat, dan kekuatan tempurnya meletus tanpa syarat apapun. Pedang petir, penghancuran dunia. Pedang tempur telah terhunus, dan pedang petir membelah langit seolah-olah datang dari luar angkasa. Naga melahap, tunjuk. Pada saat yang sama, Zhang Seng juga melakukan gerakannya, menggunakan jurus pamungkasnya. Tanpa ragu, keduanya telah mengeluarkan kekuatan garis keturunan mereka. Keduanya menyerang di saat yang sama dengan kekuatan mengerikan yang sepertinya mampu menghancurkan segalanya saat mereka menyerang Lu Ming. Mata semua orang terbuka lebar saat mereka melihat ring pertarungan. Bisakah Lu Ming memblokirnya? Meskipun tendangan Lu Ming sangat kuat, Qiu Changkong terkena tendangan itu hanya karena dia ceroboh. Itulah yang dipikirkan kebanyakan orang. Sekarang, dalam menghadapi serangan habis-habisan Qiu Changkong dan Zhang Seng, apakah Lu Ming masih punya peluang? Dia tidak akan terbunuh dalam satu tembakan, kan? Itu berarti melanggar aturan. Bang! Lu Ming menekuk kakinya dan melompat. Sosoknya membubung ke angkasa, seketika mencapai 1000 meter di udara. Lu Ming, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Membunuh. Burial dan Qiu Changkong meraung dan mengubah arah serangan mereka, terus menyerang Lu Ming. Melarikan diri. Siapa yang melarikan diri? Lu Ming berkata dengan lembut, sudut bibirnya membentuk senyuman dingin. Ledakan. Sebuah tablet batu besar keluar. 5 cakra perak menyala dan kemudian mengalir ke tubuh Lu Ming. 5 siklus meridian, meridian darah tingkat raja tingkat kelima. Lu Ming hanyalah meridian darah tingkat raja tingkat kelima. Bisakah kalian melihatnya? Budidayanya hanya berada di puncak alam leluhur bela diri tingkat 8. Dengan kekuatan tempur seperti itu, dia sebenarnya menantang Qiu Changkong dan Zhang Seng pada saat yang bersamaan.
Lelucon yang luar biasa, lelucon yang luar biasa. Jadi dia selalu mengandalkan keberuntungan. Tendangan tadi juga sudah diperhitungkan tapi tidak dihitung. Saat aura Lu Ming meledak, itu menyebabkan gelombang penghinaan dan ejekan. Bas, bas, serangan Qiu Changkong dan Zhang Seng mendekati Lu Ming dalam sekejap. 9 naga menginjak-injak langit. Lu Ming melihat ke bawah dari atas dan mengambil satu langkah. Dan EBSCP, auman naga bergema, mengguncang dunia saat energi besar menekan. Langkah ini lagi, hancurkan. Qiu Changkong meraung. Dia telah memahami jejak kekuatan guntur, menyebabkan kekuatan serangan Qiu Changkong meningkat ke tingkat yang menakutkan. Kekuatan pedang petir meledak dan merobek kekuatan langkah surga 9 naga Lu Ming. Pada saat yang sama, Zhang Seng mengacungkan jarinya, dan langkah kaki surga 9 naga Lu Ming langsung runtuh. Mati, keduanya meraung. Namun, ekspresi Lu Ming tenang saat dia mengambil langkah maju. Langkah kedua dari langkah menapaki 9 naga di surga, merupakan langkah lain di atas langkah pertama. Langkah 9 naga yang menapaki surga semakin kuat dengan setiap langkah yang diambilnya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, kekuatan langkah tersebut akan meningkat secara eksponensial. Dengan tubuh fisik Lu Ming saat ini dan kekuatan ki esensialnya, langkah kedua hampir tidak bisa dibandingkan dengan teknik seni bela diri tingkat surga tingkat pertama. Ledakan, langit dan bumi bergetar seolah-olah seekor naga sejati sedang berpatroli di dunia. Ruangan itu bergetar hebat, dan sejumlah besar kekuatan menyembur keluar. Bang, bang, tubuh Zhang Seng dan Qiu Changkong gemetar, dan ekspresi mereka berubah drastis. Serangan mereka runtuh dalam sekejap. Setelah itu, mereka merasakan kekuatan yang sangat kuat mengalir ke arah mereka. Keduanya merasa seolah-olah mereka telah dihantam oleh gunung dewa kuno. Tubuh mereka seperti meteor yang jatuh ke tanah. Ledakan, ledakan, keduanya melangkah ke ring pertarungan, menyebabkannya bergemuruh. Wajah mereka menjadi pucat dan hampir memuntahkan darah. Desis-desis-desis. Semua penonton terkesiap. Mata semua orang membelalak saat mereka memandang pemuda di udara dengan tidak percaya. Dengan satu gerakan, dia berhasil menangkis serangan gabungan dari penguburan dan Qiu Changkong dan bahkan menang. Apakah ini kemampuan Lu Ming? Ini sungguh sulit dipercaya. Ini terlalu menakutkan, bukan? Ya Tuhan, apakah aku melihat sesuatu? Apakah Lu Ming mengalahkan penguburan dan Qiu Changkong dalam satu gerakan? Petik 2. Ini sulit dipercaya. Kultivasi Lu Ming hanya berada di puncak alam leluhur bela diri tingkat 8, tapi dia sangat menakutkan. Berapa banyak pertempuran yang telah dia lalui? Petik 2. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ada seorang jenius yang begitu kuat di dunia ini? Banyak orang yang begitu terkejut hingga mereka menjadi tidak koheren. Pemakaman sudah berada di puncak alam Grandmaster seni bela diri tingkat 9, satu tingkat lebih tinggi dari Lu Ming. Terlebih lagi, penguburan dirinya adalah seorang jenius yang telah melampaui 4 jenius pertempuran. Jika dijumlahkan, dia 5 tingkat lebih tinggi dari puncak 8 dan leluhur bela diri biasa. Lu Ming sebenarnya bisa menekan penguburan. Bukankah itu berarti Lu Ming adalah talenta level 6? Bakat 6 pertempuran. Hati semua orang gemetar memikirkan kata ini. Seorang jenius dalam 4 pertempuran sudah menjadi jenius yang langka di dunia. Lalu, konsep seperti apa yang dimaksud dengan jenius 6 pertempuran? Tidak ada yang bisa membayangkannya. Sebelumnya, ketika Lu Ming menarik kartu selamat tinggal 3 kali berturut-turut, semua orang mengira dia hanya beruntung. Jika dia benar-benar harus bertarung, dia pasti sudah dikalahkan sejak lama. Sekarang, mereka menyadari bahwa mereka salah besar. Jika Lu Ming mengambil tindakan, dia bisa menyapu bersih mereka begitu saja. Di tepi arena pertarungan, para jenius yang sudah kalah pucat. Khususnya, ada beberapa orang yang sebelumnya tanpa malu-malu membual bahwa jika Lu Ming bertemu mereka, mereka akan menghabisinya dalam 3 gerakan. Sekarang, wajah mereka terasa panas, dan mereka berharap bisa menemukan lubang di tanah untuk bersembunyi. Sungguh memalukan. Di area para tetua, Lu Xiu tercengang. Kemudian, tubuhnya mulai gemetar tak terkendali seolah-olah dia menderita epilepsi. Bersemangat, dia terlalu bersemangat. Seperti yang lainnya, dia mengira Lu Ming hanya beruntung. Namun,
dia sekarang menyadari bahwa Lu Ming adalah seorang jenius yang langka. Bahkan murid pelindung paruh baya itu pun berkontraksi. Lalu, dia memperlihatkan ekspresi terkejut. Kali ini, seorang jenius yang langka akhirnya muncul. Pelindung paruh baya itu sangat gembira. Bagaimana ini bisa terjadi? Mustahil. Bagaimana Lu Ming bisa begitu kuat? Di platform pertempuran, Qiu Changkong berteriak histeris, sulit menerima ini. Mata Zhang Seng juga dipenuhi dengan keterkejutan.